Alhamdulillah, pada hari Senin tanggal 4 April 2016 kemarin, yaitu Gerakan Masyarakat Jakarta yang diikuti oleh para habaib, para ulama, para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh kedaerahan yang ada di Jakarta ini. Kami mendatangi kantor KPK dalam rangka untuk menanyakan kembali kepada KPK tentang laporan kami ke KPK terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada bulan November tahun 2015 kami pernah datang ke kantor KPK dengan membawa yaitu hasil daripada laporan yang dilakukan oleh BPK tentang di mana BPK menyatakan dalam laporannya bahwa Ahok terlibat di dalam kerugian negara yang mencapai 1,8 triliun. Nah, setelah itu kami sempat dialog dengan BPK dan kami mendapatkan data-data dari BPK. Ini temuan resmi sebuah lembaga resmi negara. Nah, dari situ kami laporkan ke KPK di bulan November. Nah, setelah itu kami datang di bulan Desember, kami datang di bulan Januari untuk meminta apa sih proses yang sudah dilakukan oleh KPK menyangkut daripada laporan kami. Nah, tapi ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, akhirnya kami putuskan di tanggal 4 April kemarin untuk kami turun bersama ribuan umat Islam. Karena waktu bulan November, Desember, Januari kami hanya mengirim delegasi untuk dialog dengan KPK menyangkut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok. Jadi memang sesuai dengan jadwal yang sudah kami koordinasikan dengan pihak kepolisian, kami datang ke KPK sekitar pukul 8 pagi. Nah, di situ kita sudah punya koordinasi dengan aparat kepolisian dari beberapa hari sebelumnya agar diinformasikan ke pihak KPK bahwa hari Senin kami mau datang, kami ingin menyampaikan aspirasi kami dan kami minta supaya mereka menerima kami dengan baik walaupun sebentar. Nah, setelah kami diterima, kami bisa membubarkan diri daripada aksi tersebut. Tapi pada kenyataannya pada hari itu jam 8 pagi kami datang, menurut laporan aparat keamanan, belum ada satupun pimpinan KPK yang hadir di kantor KPK. Nah, kami sabar menunggu sampai jam 9. Nah, kemudian jam 9 kami dapat laporan lagi dari aparat keamanan bahwa pimpinan KPK sudah ada beberapa yang datang, tapi mereka tidak bersedia untuk menerima kami. Padahal kami ini yang datang ada kiai-kiai sepuh, ada pimpinan-pimpinan ormas, ada tokoh-tokoh, bahkan ada juga salah satu pimpinan MUI. Nah, di sini kami yakinkan kepada aparat kepolisian bahwa tidak bisa tidak, bahwa perwakilan daripada peserta aksi ini harus diterima oleh KPK. Nah, karena KPK itu kan digaji oleh rakyat, gedungnya dibangun juga dengan dana rakyat. Masa sih KPK nggak mau terima laporan rakyat? Nah, kemudian pihak kepolisian membantu kami terus melobi. Nah, pada akhirnya kami mendapatkan informasi yang sangat tidak baik. Itu sekitar jam 10-an bahwa KPK tetap berkeras tidak mau menerima. Dan mereka sudah diberitahukan, ini kalau tidak diterima, dikhawatirkan akan terjadi chaos, terjadi bentrok antara pendemo dengan polisi. Nah, tapi ada oknum mereka mengatakan, ya itu kan tugas polisi untuk mengamankan. Nah, ini terus terang kami tersinggung. Kami merasa pernyataan semacam itu ingin mengadu domba rakyat dengan aparat keamanan. Nah, tentu kami tidak terima. Nah, akhirnya kami tetap berkeras meminta bantuan Polda Metro agar melakukan pendekatan kepada KPK untuk menerima kami. Nah, pada awalnya KPK tetap berkeras. Sampai setengah 11 KPK masih belum mau menerima kami. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang kami khawatirkan mulai terjadi. Yaitu masa yang hadir mulai panas, mulai kecewa, mulai tersinggung. Yang tadinya kita tertib tidak menutup jalan. Akhirnya masa pendemo mulai menutup jalan. Bahkan anak-anak mudanya mulai maju ke depan. Kemudian mulai ada provokasi-provokasi untuk menyerbu kantor KPK, menduduki kantor KPK.
Sementara dari pihak kepolisian pun langsung bangun dengan memakai tameng-tameng. Jadi nyaris terjadi chaos. Nyaris terjadi chaos. Akhirnya kita cukup kewalahan, kalang kabut untuk meredam daripada kemarahan massa. Nah kemudian entah bagaimana kita minta bantuan Polda. Karena di tingkat Polres tidak berhasil menjembatani. Akhirnya dengan bantuan Polda, KPK mau menerima daripada delegasi. Semula mereka hanya mau menerima 2 orang. Tapi kami minta tidak boleh 2 orang, harus lebih. Hanya mereka izinkan 5 orang. Tetap kami berkeras, tidak boleh 5, setidaknya 10 orang. Dan akhirnya terjadi kesepakatan jam 11 siang, mereka menerima kita sebanyak 10 orang. Nah 10 orang ini ada Kiai Haji Khalil Ridwan, kemudian ada Kiai Haji Fahrozi Ishak, ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Jadi banyak tokoh-tokoh termasuk juga Kiai Haji Lutfi Hakim pimpinan FBR. Nah kami masuklah ke dalam ruangan yang sudah disediakan oleh KPK. Tapi ingat tolong dicatat ini hampir chaos ini. Gara-gara sikap KPK yang terlalu meremehkan. Yaitu daripada pertemuan dengan para tokoh, para ulama dan para habaib. Nah, singkat cerita di dalam ruangan sempit yang disediakan oleh KPK tersebut. Begitu pimpinan KPK itu hadir, mereka langsung mempersilahkan kami untuk menyampaikan aspirasi dengan gaya-gaya yang kurang terhormat, kurang bermartabat. Artinya kurang bisa menghargai para tokoh, para ulama. Nah, saat itu saya potong pembicaraan, saya katakan kepada pimpinan KPK, sebelum kita mulai dialog menyampaikan aspirasi, kami minta penjelasan dulu. Kenapa kami tadi tidak diterima dari jam 8 pagi sampai jam 11. 3 jam kami dijemur. 3 jam para ulama, para kiai, para sepuh itu dijemur di bawah terik matahari. Bahkan perlu saya informasikan kepada para pemirsa Rasil dimanapun Anda berada. Sampai-sampai ada seorang tokoh, yaitu Ustadz Mas Hadi, mantan anggota DPR RI dari fraksi PKS. Orang yang dulu waktu jadi anggota DPR sangat jujur, anti korupsi. Orangnya luar biasa. Orangnya jujur, baik, berani, dai, ustadz. Dan beliau usianya juga sudah sepuh. Nah karena dijemur di bawah terik matahari 3 jam, akhirnya beliau pingsan. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, sampai masuk ICU. Ada gangguan yaitu di saraf di otaknya. Dan sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang ada di Jakarta. Nah ini kan satu hal yang tidak baik. Nah kenapa kok bisa dibiarkan begitu sampai 3 jam. Makanya kami tanya, secara baik-baik kita tanya. Nah, tapi ternyata jawaban KPK tidak memuaskan. Mereka coba berbelat-belit dengan mengaku kami sudah dari jam 7 di sini. Nah, itu kita bantah karena laporan polisi sampai jam 8 Anda ini belum ada. Jadi kalau Anda katakan Anda sudah datang jam 7, ini bagaimana ceritanya? Tapi baiklah, katakanlah mereka sudah datang jam 7. Lalu kenapa jam 8 kami datang kok mereka nggak mau terima? Kan beberapa hari sebelumnya sudah diinformasikan oleh pihak kepolisian. Kalau kami mau datang. Nah, akhirnya jawabnya berbelat-belit. Kemudian mengatakan kita punya prioritas lain. Seolah-olah ini turunnya kita tidak prioritas. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita tidak terima. Kita marah besar. Saya katakan Anda ini digaji oleh rakyat. Gedung ini dibangun oleh uang rakyat. Jadi kalau Anda tidak mau menerima ini para ulama, para habaib yang dikawal oleh ribuan umat Islam, Anda sudah meremehkan. Nah, kemudian dia bicaranya lebih tinggi, ya kita bentak. Nah, saya juga ya seorang manusia biasa. Ya artinya kalau diperlakukan sedemikian rupa kita tidak terima. Nah, akhirnya keluarlah ungkapan dari saya, kalau gitu Anda kurang ajar. Kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada para kiai, kurang ajar memperlakukan umat Islam. Nah, dia tidak terima. Dikatakan kurang ajar. Suaranya tinggi langsung mengatakan kepada petugas KPK, catat, saya dikatakan kurang ajar sama Habib Rizik. Nah, mendengar itu meledak kemarahan saya. Saya katakan catat saja, rekam saja. Rekam, Anda ini memang kurang ajar. Nah, itu yang terjadi. Itu yang menyebar di YouTube ya. Tapi ini saya juga punya catatan soal menyebar di YouTube-nya. Kenapa saya punya catatan? Karena kita 10 orang masuk ke dalam ruangan itu tidak boleh bawa HP. Nah, pihak kepolisian berdiri di sebelah kanan juga tidak ada yang bawa HP. Nah, tapi yang di sebelah kiri itu petugas-petugas KPK. Mereka memakai kamera resmi untuk dokumen.
Dan ada beberapa orang yang menggunakan HP, mereka yang merekam. Nah, KPK sendiri mengatakan kenapa tidak boleh bawa HP, karena ini rahasia kerja KPK. Yang filmnya itu tidak boleh disebarluaskan ke publik. Tapi ternyata kok bisa lolos ke YouTube, bisa lolos ke WA, WhatsApp, dan lain sebagainya. Berarti ada oknum petugas KPK yang nakal membocorkan itu semua. Dan ini harus diusut, tidak boleh. Dan kita tahu pengambilan itu kan dari sebelah kiri. Berarti memang dari petugas KPK yang mengambil film itu, entah ada niat apa. Nah, mereka menyebarluaskan daripada film tersebut, dan itu pun dipotong. Yang dikeluarkan pada saat saya marah saja. Nah, tapi pada saat kita berargumentasi, mereka tidak keluarkan. Singkat cerita, setelah kita menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, kita sampaikan kepada pimpinan KPK sejumlah nasihat. Bahwa supaya mereka tahu bahwa mereka ini adalah petugas negara, pejabat negara yang digaji oleh rakyat, yang gedungnya dibangun oleh uang rakyat, mereka harus menghormati rakyat. Rakyat sekecil apapun yang datang melapor ke KPK, mereka harus layani. Di KPK itu kan petugas bukan 1-2 orang. KPK itu punya petugas banyak. Nah, mereka bisa delegasikan wewenang untuk bisa menerima rakyat yang ingin melapor ke KPK. Dan kita ingatkan dulu di zaman Pak Ruki, di zaman Pak Bambang Wijonarko, di zaman Pak Abraham Samad. Mereka-mereka itu selalu menerima. Setiap kita nih demo di KPK bukan baru sekali. Sudah belasan bahkan puluhan kali. Nah, di sana kita diterima oleh beliau-beliau. Bahkan dulu kalau Pak Bambang atau Pak Abraham Samad atau Pak Ruki itu kalau sudah terima delegasi yang namanya kiai, ulama, itu diterimanya di ruang besar. Kemudian disediakan kursi banyak. Kadang-kadang mereka tanya, ada berapa delegasi? Oh, ada 40, masuk semua. Jadi mereka itu betul-betul menghargai para tamu. Nah, kok sekarang terjadi perubahan? Ada apa? Nah, ada apa KPK tidak bisa menghargai daripada para ulama dan para kiai? Nah, sampai-sampai akhirnya kita katakan maaf kepada Pak Saud waktu itu yang menjadi wakil ketua KPK. Maaf Pak Saud, kalau tadi saya terpaksa ini bukan emosi karena sentimen pribadi, tapi ini kan emosi karena perlakuan yang tidak pada tempatnya. Apalagi itu bisa membuat chaos, mengadu domba antara kami dengan pihak kepolisian. Coba kalau terjadi chaos, ada bakar-bakaran, ada pengrusakan. Nah, ini kan hal yang sama tidak kita inginkan. Nah, sampai saya katakan, nah daripada begitu menurut saya, daripada masyarakat yang berkelahi dengan polisi terjadi chaos, lebih baik saya yang berkelahi dengan Anda. Jadi kita berkelahi aja udah 2 1 lawan 1. Yang penting di sana tidak chaos. Jadi jangan Anda salah paham kenapa kita emosi. Tapi alhamdulillah akhirnya Pak Saud selaku wakil ketua KPK itu mengaku salah dan minta maaf. Dan beliau mengakui memang sebagai seorang pejabat yang digaji oleh rakyat, yang gedungnya dibayar juga oleh rakyat, tidak semestinya marah-marah kepada rakyat. Nah, akhirnya beliau minta maaf dan kita anggap kan sudah selesai. Nah, bahkan selesai kita menyampaikan aspirasi, beliau langsung keluar dari dari kursi mejanya itu, langsung menemui seluruh kiai, bersalaman dengan hangat, bersalaman juga dengan kita, dia minta maaf dan dia berkomitmen bahwa kasus Ahok ini tidak akan dipeti eskan. Jadi betul-betul akan digali. Dan kita juga minta jaminan untuk tidak diintervensi oleh pihak manapun. Apakah itu oleh presiden, oleh Menko Polhukam, atau pejabat yang manapun. Dalam ataupun luar negeri. Tidak boleh mengintervensi KPK. KPK tetap harus independen. Dan kita ingatkan juga kepada beliau. Saat dulu KPK dituntut oleh sementara pihak untuk dibubarkan. Nah, itu kan yang bela rakyat. Termasuk tokoh-tokoh GMJ dulu yang datang ke KPK. Bela KPK. Jangan sampai dibubarkan. Lah kok sekarang tokoh GMJ datang malah nggak mau diterima. Nah, mudah-mudahan itu kejadian yang pertama dan terakhir. Agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, jadi itu yang bisa saya klarifikasi kenapa itu harus terjadi. Dan saya ingatkan kepada mereka yang melempar itu film ke YouTube, bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Karena mereka mengunduh satu pertemuan tertutup dengan KPK, yang itu mestinya dokumen resmi rahasia KPK, yang tidak boleh sembarangan untuk diunduh atau dipublikasikan keluar. Nah, KPK juga mesti introspeksi diri, harus mencari siapa itu petugas yang tidak jujur. Siapa itu yang membocorkan film itu keluar. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Kalau film itu tujuannya ingin menghujat saya, kok yang namanya ustadz semacam ini. Nggak, saya tidak ada masalah.
yang namanya ustadz sekalipun bisa marah. Bahkan wajib marah kalau diperlakukan dengan tidak adil. Tapi saya juga bersyukur ambil hikmahnya. Dengan itu dimuat di YouTube dan lain sebagainya. Orang jadi semakin mau tahu. Ada apa sih yang terjadi di KPK? Nah, jadi semua orang mau tahu. Akhirnya kita punya kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kita jelaskan di website. Kita jelaskan di mana-mana. Nah, akhirnya orang banyak jadi tahu apa yang terjadi. Termasuk Rasil ikut bertanya juga. Apa sih yang terjadi? Nah, akhirnya kita jelaskan juga. Ya, jadi kita ambil hikmahnya saja lah. Mudah-mudahan itu kejadian yang pertama dan terakhir. Jadi stigma bahwa Ahok itu bersih, jujur, pejuang anti korupsi, ini kan opini yang dibentuk oleh media. Baik itu media cetak maupun media elektronik. Baik itu radio, televisi, ataupun majalah, koran, termasuk medsos, dan seterusnya. Nah, kita di sini kan tidak bicara tentang opini yang dibentuk oleh media. Tapi kita bicara adalah data-data resmi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan lupa, Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah lembaga resmi negara. Lembaga resmi negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dan mereka ini sudah ada sebelum lahirnya KPK. BPK itu kan sudah ada dari zaman dulu, bukan baru. Dan orang-orang yang bekerja di BPK ini, mereka juga pakar. Mereka pakar ekonomi, mereka pakar hukum, mereka mengerti tentang bagaimana cara mengaudit. Nah, mereka memberikan laporan resmi. Ini laporan resmi BPK loh. Di mana dinyatakan bahwa Ahok terlibat di dalam pengelolaan uang negara yang merugikan negara sebesar 1,8 triliun. Nah, jadi kalau yang bicara bukan BPK, ini lain masalah. Ini yang bicara BPK. Ini laporan resmi. Dan BPK nggak sembarangan loh melakukan audit. Ini lembaga resmi negara, nggak boleh main-main. BPK kalau sembarangan main-main menuduh Ahok itu korupsi tanpa data, wah itu bisa dituntut balik. Itu pencemaran pejabat, itu fitnah. Nah, karena itu kami pun alhamdulillah dari GMJ diundang ke BPK. Jadi kan selama ini kan kita dengar di berita-berita ini di luar bahwa Ahok ini melakukan satu tindakan yang merugikan negara sejumlah 1,8 triliun. Ini kan berita. Dari mana sumbernya? Oh, dari BPK. Kita datangi BPK-nya. Nah, kemudian BPK memberikan data-data itu, dijelaskan, kita dialog. Sampai betul-betul kita yakin bahwa ini data valid. Nah, dari situ kami laporkan ke KPK pada tanggal 9 November 2015. Kita laporkan ke KPK. Jadi kita minta sudah semestinya KPK menindaklanjuti temuan BPK yang menyatakan atau mengisyaratkan bahwa Ahok terlibat di dalam kerugian negara sebesar 1,8 triliun. Itu jumlah akumulatif daripada sejumlah kasus. Salah satu kasusnya adalah sumber waras. Sumber waras itu salah satu kasus. Masih ada kasus-kasus yang lain. Tapi kasus sumber waras itu include ya di dalam kerugian yang 1,8 triliun. Ini kan mega skandal. Ini mega skandal korupsi. Nah, karena itu tadi kita mengatakan Ahok itu korupsi atau tidak korupsi bukan karena opini. Kita nih di GMJ tidak mau itu terpengaruh dengan opini-opini yang dibentuk oleh media. Tapi berdasarkan fakta dan data. Nah, setelah kita laporkan ke KPK ternyata tidak ada tindak lanjut. Nah, kita kan bertanya kenapa? Makanya kepada pimpinan KPK kemarin kita katakan, ya Anda umumkan aja secara terbuka, secara resmi. Kalau Ahok bersih, nyatakan bersih. Kalau Ahok kotor, nyatakan kotor. Dan semua harus argumentatif. Kalau Anda nyatakan Ahok itu bersih, Anda mesti jawab ini temuan BPK. Kalau Ahok bersih, apakah BPK-nya pembohong? Apakah BPK-nya penipu? Apakah BPK-nya itu tukang fitnah? Nyatakan dong ke publik. Nah, jadi jangan ini dipeti eskan, nggak boleh. Nah, sekarang yang namanya keadilan kan justice for all. Keadilan itu buat semua. Kita tidak peduli apakah itu Muslim atau non-Muslim. Kalau dia korupsi, ya harus ditangkap, diadili, dan harus dihukum yang berat. Jadi keadilan harus ditegakkan. Ini persoalan keadilan. Ini persoalan keadilan. Nah, jadi kami datang ke KPK melaporkan Ahok. Maaf, bukan karena Ahok itu
Cina, dari etnis Cina, bukan. Kami datang ke KPK bukan karena Ahok itu non-muslim, bukan. Ini tidak ada hubungan dengan etnis dan agama. Kami datang ke KPK karena Ahok korupsi. Nah, ini yang mesti kita tegaskan. Karena ada pemelintiran berita seolah-olah kami datang ke KPK karena Ahok ini dari etnis Cina, karena Ahok ini bukan Islam, bukan. Siapapun yang korupsi walaupun dia itu orang Islam, walaupun itu pribumi asli Indonesia, ya tetap dong mesti dihukum. Nah, jadi jangan kait-kaitkan ini dengan SARA. Ini tidak ada persoalan SARA di sini. Tidak ada. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh peranakan Arab, peranakan Cina, peranakan Belanda, bisa dilakukan oleh pribumi, bisa dilakukan oleh non-pribumi, bisa dilakukan oleh orang Islam, bisa dilakukan oleh non-Islam. Nah, ini tidak ada urusan dengan SARA. Dan kita menuduh korupsi bukan tuduhan sentimen, bukan. Ini laporan BPK. Ini laporan BPK. Kalau kami dianggap memfitnah, ya berarti BPK dong yang memfitnah. Kan Badan Pemeriksa Keuangan ini kan badan resmi negara. Nah, mestinya itu temuan BPK itu didalami oleh KPK. Itu yang pertama. Nah, sekarang ada lagi muncul kasus kedua. Kasus kedua soal reklamasi. Itu juga kita sampaikan kemarin ke KPK. Soal reklamasi Teluk Jakarta, termasuk juga rencana reklamasi 16 pulau di Kepulauan Seribu. Nah, soal reklamasi ini kan belum tuntas. Ini kan rancangan perdanya kan masih dibahas di DPRD. Nah, mestinya kalau masih dibahas di DPRD, Ahok jangan melakukan suatu tindakan untuk menggelar proyek di sana. Tapi faktanya apa? Faktanya raperdanya belum selesai, masih dibahas di DPRD, tiba-tiba Ahok sudah memberikan izin kepada beberapa perusahaan termasuk Podomoro untuk melakukan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ada apa? Ini kan nggak betul. Ini penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu termasuk salah satu indikasi korupsi. Nah, korupsi itu kan ada penyalahgunaan wewenang, ada gratifikasi. Nah, ini kan semua kan juga masuk korupsi ini. Ini penyalahgunaan wewenang. Mestinya sabar dong, tunggu raperdanya. Nah, raperdanya belum selesai. Orang DPRD juga masih pro dan kontra. Ada yang setuju dengan reklamasi, ada yang menolak reklamasi. Nah, kenapa menolak reklamasi? Nah, jangankan bukan hanya anggota DPRD. Kita lihat Menteri Ibu Susi umpamanya. Ibu Susi termasuk yang menolak reklamasi. Kenapa? Karena merusak lingkungan. Merusak terumbu karang. Mengganggu daripada kehidupan para nelayan di sana. Nah, begitu juga ada pengamat-pengamat yang lain menolak. Mereka menolak kalau Jakarta ini diperlakukan seperti Singapura. Singapura itu negara kecil, sempit. Memang mereka membutuhkan reklamasi pantai untuk memperluas daripada daratannya. Indonesia ini daratannya luas. Kalau Jakarta kekurangan daratan, tidak usah reklamasi pantai. Lobi saja pemerintah Jawa Barat. Lobi saja DPR RI. Bagaimana Jakarta berubah menjadi megapolitan. Umpamanya Bekasi masuk Jakarta, Tangerang masuk Jakarta, Depok masuk Jakarta. Kan bisa. Kan jadi semakin luas. Karena Tangerang, Depok, Bekasi kan masih banyak lahan-lahan kosong. Kenapa mesti reklamasi? Nah, ini kan mesti ada komunikasi politik antar Pemprov. Nah, bujuk pemerintah Jawa Barat, bujuk pemerintah Banten, minta bantuan pemerintah pusat. Ini kan bisa dilakukan bukan dengan reklamasi. Reklamasi itu merusak daripada lingkungan. Dan bukan itu saja. Kesian masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta penduduknya 15 juta lebih, tapi masyarakatnya nggak bisa menikmati pantai. Karena pantainya semua udah diambil oleh para konglomerat, sehingga kalau mau masuk ke pantai mesti bayar. Kan mestinya pemerintah menyediakan fasilitas bagaimana rakyat Jakarta saat liburan bisa menikmati pantai tanpa bayar. Nah, sekarang kalau ada reklamasi nggak main-main loh. Itu reklamasi sampai 5.000 hektar, bukan 5 hektar. Nah, kalau reklamasi sampai 5.000 hektar, berarti nanti tepian pantai yang sekarang nih, itu akan jadi tengah kota. Nah, jadi kalau sudah jadi tengah kota, masyarakat Jakarta lebih nggak punya pantai lagi. Karena pantainya dikuasai konglomerat yang melakukan reklamasi. Nah, jadi ini kan belum tuntas. Ini kan barang belum jadi. Ini barang masih diperdebatkan pro kontra. Kok tahu-tahu ada Podomoro kerja. Ini kan proyek-proyek tralala trilili. Ini kalau saya katakan tralala triliun, ini proyek triliunan. Apa betul proyek triliunan tidak ada upeti?
Nggak mungkin. Tidak ada upeti. Nah buktinya sekarang kita lihat. Beberapa anggota DPR kan sudah jadi tersangka. Jangan lupa. Nah kalau beberapa anggota DPR sudah jadi tersangka. Kita minta kepada KPK dalami keterlibatan Ahok. Karena Podomoro mengatakan kami melakukan reklamasi dengan izin gubernur. Nah gubernurnya siapa? Nah jadi ini mesti didalami. Makanya kami kemarin katakan kepada KPK. Ya dalami dong. Jangan Ahok dilindungi. Jangan. Belum apa-apa. Salah seorang komisioner BPK Toto mengatakan apa? Setelah kami periksa tidak ada unsur pidana. Bahkan niat pun tidak ada. Lah kok KPK jadi pembela Ahok? Kalau KPK mau jadi pembela Ahok, jangan jadi pengurus KPK, jadi pengacara. Jadi mesti dibedakan dong. KPK ini kan harus membela negara, membela rakyat, menyelamatkan uang rakyat, bukan menjadi pembela Ahok. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi pertanyaan yang disampaikan tadi, Ahok ini kan digambarkan kan pejuang anti korupsi. Itu kan media. Nah kenapa media seperti itu? Ya karena media saat ini menjadikan Ahok ini sedang jadi media darling. Jadi karena sudah jadi media darling, apapun yang dilakukan Ahok dianggap bagus semua. Walaupun mulutnya ini sudah bacot comberan, ngomong kasar, kadang-kadang ngomong kotor, tetap aja dianggap baik. Media nggak angkat itu. Nah coba kalau kita bicara kasar sedikit. Baru peristiwa KPK saja saya bilang catat, Anda kurang ajar, wah diputar terus secara nasional. Nah, tapi giliran Ahok mengatakan ucapan kotor, ucapan kasar, ucapan yang melanggar etika pejabat. Nah kok tidak diberitakan, kok tidak dipermasalahkan? Ada apa? Ini soal keadilan. Nah, jadi di sini saya lihat ada krisis keadilan. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah maka itulah kenapa kami dari GMJ FPI termasuk salah satu inisiator daripada pendiri GMJ bersama para kiai di Jakarta, kita ingin menegakkan keadilan. Nah ditambah lagi kan ada peristiwa gratifikasi. Saya ingat dulu Bapak Presiden Jokowi pada saat awal baru menjadi presiden itu kalau tidak salah, ada satu grup band memberikan hadiah gitar. Begitu diterima oleh Bapak Presiden, itu Bapak Presiden langsung serahkan ke KPK. Karena itu dianggap gratifikasi. Walaupun hanya sebuah gitar ya. Sebab ini adalah hadiah kepada beliau, sementara beliau adalah pejabat negara. Itu kan gratifikasi. Nah, karena itu Jokowi paham soal itu. Beliau langsung serahkan kepada KPK. Nah sekarang Ahok ini kan pejabat negara. Kemudian membentuk teman Ahok. Dan Ahok mengakui dapat dana bantuan untuk kampanye pencalonannya 4,5 miliar. Ini Ahok yang mengaku. Bukan fitnah. Cuman dia merasa itu bukan gratifikasi. Nah makanya kita mau tanya dari mana bukan gratifikasi. Dia kan pejabat negara. Dapat dana bantuan untuk pencalonan pribadinya. Itu gratifikasi. Kecuali kalau bantuan 4,5 miliar untuk fakir miskin. Untuk duafa, untuk orang melarat. Itu bukan gratifikasi. Atau berdapat bantuan 4,5 miliar untuk perbaikan jalan. Itu bukan gratifikasi. Tapi kalau 4,5 miliar Ahok mendapatkan bantuan dari kawan-kawannya atau dari konglomerat untuk kepentingan kampanye pribadinya, itu gratifikasi. Nah makanya kita minta kepada KPK gratifikasi macam ini ya dituntaskan juga dong. Yang namanya korupsi kan tetap korupsi walaupun 1 rupiah. Nah jangan nanti melihat ini kan cuma 4,5 miliar. Ini kan enggak bisa. 4,5 miliar itu besar. Apalagi yang laporan BPK kerugian negara 1,8 triliun. Nah jadi sudah cukuplah masanya. Media nggak usah melakukan penyesatan opini. Jangan mengatakan orang yang korup kok dibilang pejuang anti korupsi. Media ini sudahlah beritakan apa adanya kepada masyarakat. Jangan membohongi masyarakat. Jangan menipu masyarakat. Nah karena itu tugas kami di GMJ termasuk FPI untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Ahok menurut laporan BPK terlibat dalam tindakan yaitu yang merugikan negara senilai 1,8 triliun. Dan Ahok bertanggung jawab yang mengizinkan digelarnya proyek reklamasi Teluk Jakarta yang perdanya belum disahkan oleh DPRD. Bahkan saat ini ada informasi beberapa partai menginstruksikan kepada anggotanya di DPRD Jakarta stop, tidak boleh lagi membahas raperda tersebut. Nah, termasuk juga soal gratifikasi. Itu gratifikasi pengakuan Ahok sendiri. Nah karena itu kita minta hal-hal tersebut
didalami oleh KPK. KPK harus jadi pembela rakyat, pembela negara, pembela bangsa. KPK harus bekerja dengan baik. Dan jangan sekali-sekali KPK meremehkan laporan, audit, atau temuan dari BPK. Karena BPK lembaga resmi negara bahkan sudah lahir jauh sebelum lahirnya KPK. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kita tidak menuduh, kita tidak memfitnah Ahok itu korupsi. Tapi kita mengatakan Ahok itu terlibat korupsi karena laporan dari BPK dan karena pengakuannya sendiri yang menerima gratifikasi. Ya. Jadi begini. Kita pernah beberapa kali melakukan pelaporan-pelaporan terhadap para pelaku koruptor. Nah, selama ini kan selama pimpinan Pak Ruki, Pak Bambang, begitu juga Pak Abraham Samad dan lain sebagainya, ini kan diakomodir. Laporan itu diakomodir, tindakannya ada, jadi tidak perlu lagi kita terlalu vokal. Jadi begitu kita bersuara sekali, mereka lakukan tindakan, selesai. Nah, kenapa dalam kasus Ahok kita terlalu vokal? Karena kita sudah 3 kali mendatangi KPK. Dari bulan November 2015, Desember 2015, akhir Januari 2016. Tapi tidak ada tindakan yang betul-betul signifikan untuk menyelesaikan kasus. Belakangan ditambah lagi ada pernyataan dari salah seorang komisioner KPK, Ahok tidak punya niat lah. Nah, kita kan kaget loh, ke KPK jadi pengacaranya Ahok. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita melakukan perlawanan. Ini tidak adil. Nah, sehingga kita terlihat sangat vokal. Jadi sekali lagi di sini, kenapa kita vokal? Karena memang kita khawatir kalau KPK nanti kemasukan angin. Kalau KPK sampai masuk angin, ini bahaya. Justru harus vokal agar KPK tidak masuk angin. Jadi bagaimana kita mendorong para pejabat ini untuk bisa menjadi pejabat yang baik, jauh dari korupsi dan lain sebagainya, maka pengawasan dari publik itu harus melekat. Jadi masyarakat jangan sampai menjadi masyarakat sosial yang tidak peduli. Jadi masyarakat harus peduli, ada perubahan apapun, ada informasi apapun, harus peduli. Nah, kalau pejabat-pejabat itu merasa diawasi, merasa terus dikritisi, nah merasa mereka tidak pernah lepas daripada pandangan masyarakat, insya Allah mereka nggak berani sembarangan untuk melakukan korupsi. Itu dari satu sisi, dari sisi masyarakatnya. Tapi dari sisi lain juga kita harus ingatkan pemerintah bahwa sistem-sistem yang membuka pintu bagi tindak korupsi itu juga mesti diperbaiki. Kan ada sistem yang korup. Saya berikan contoh umpamanya sistem korup ini. Saya memberikan contoh begini. Kita menolak money politik. Tapi sistem yang dijalankan ini, ya memang sistem sudah korup, di mana orang bisa beli suara rakyat. Jadi bagaimana kita mau perangi money politik? Nah, sementara sistemnya itu sendiri membenarkan kalau para calon daripada kepala daerah, calon gubernur, calon presiden, itu memberikan aneka ragam pemberian kepada konstituennya. Ini kan sistemnya udah korup. Orang disuruh berlomba-lomba, nah, untuk mengeluarkan uang miliar-miliaran rupiah untuk menjadi kepala daerah. Ini bukan kabar angin. Jadi berapa banyak orang mau jadi gubernur itu mesti setor 30 sampai 40 miliar. Orang mau jadi bahkan di kota-kota besar tertentu, provinsi apalagi Jakarta nih. Ini bisa sampai ratusan miliar untuk jadi gubernur. Ini kan namanya sistemnya sudah korup. Nah, kenapa saya katakan korup? Kalau seorang calon gubernur mengeluarkan duit 300 miliar umpamanya, kemudian dia jadi gubernur, yang pertama kali dipikirkan apa? Bagaimana 300 miliar balik dulu? Ini 300 miliar kadang-kadang bukan duit dia. Dia minjem kanan, minjem kiri. Nah, ada konglomerat-konglomerat yang membiayai dia, yang kemudian setelah dia menang minta proyek dan lain sebagainya. Ini kan sistem korup. Nah, kalau sistemnya ini tidak diperbaiki, maka korupsi tetap akan terjadi. Nah, jadi ibaratnya begini, korupsi ini ibarat badan ini banyak borok. Nah, banyak borok. Kalau kita obatin satu-satu, di sini borok kita obatin muncul di sini. Di sini kita obatin muncul di sini.
Nah, dokter yang cerdas kan nggak begitu. Diperiksa dulu, kenapa ini borok di badan banyak. Periksa darahnya. Oh, ternyata karena darahnya ini nggak bagus. Oh, kalau gitu mesti darahnya diobati atau cuci darah. Nah, begitu dicuci darah itu semua, baru baik itu boroknya semua. Nah, begitu juga persoalan korupsi. Jangan diobati korupsinya satu persatu. Tapi sistem yang korup ini mesti diperbaiki. Jadi korupsinya itu ibarat borok di badan, sistemnya itu ibarat peredaran darah. Nah, lo kalau peredaran darahnya nggak diberesin, kapan boroknya mau baik? Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan pejabat korup dari tingkat atas sampai bawah, kesejahteraan mereka juga mesti diperhatikan dong. Jadi gaji itu mesti memadai, mesti mencukupi mereka. Ini tindakan korupsi kan terjadi kadang-kadang karena mereka nggak berkecukupan. Mereka punya kebutuhan 10, ternyata gajinya cuma bisa memenuhi 5 atau 6 kebutuhan. Yang 4 nggak terpenuhi. Nah, akhirnya itu cari kanan, cari kiri, nyambi sana, nyambi kemari. Itu juga mesti dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana pegawai negeri, baik sipil maupun militer, harus gajinya cukup, perlu dinaikkan, naikkan. Biar mereka itu betul-betul sejahtera, jadi mereka nggak butuh korupsi. Nah, jadi ini diantara yang betul-betul harus dibenahi. Termasuk KPK. KPK juga dalam bekerja itu bukan nggak pakai duit. Itu dana untuk kerja KPK itu ratusan miliar. KPK kan punya penyidik, KPK kan punya pegawai, KPK kan punya petugas. Mereka kerja semua kan pakai duit. Nah, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai biaya KPK kerja katakan 200 miliar, uang yang berhasil dikembalikan cuma 100 miliar. Ini kan besar pasak daripada tiang. Nah, itu juga mesti dipikirkan. Nah, jadi KPK itu bekerja, jangan hanya mentarget, oh koruptornya ditangkap di penjara. Nggak cukup. Tapi bagaimana koruptornya di penjara, hasil korupsinya balik. Nah, kalau koruptornya di penjara, hasil korupsinya nggak balik, itu koruptor di penjara 10 tahun, 12 tahun, bahkan ada yang cuma 4 tahun, ada yang 2 tahun. Begitu pula merat dia. Nah, hasil korupsinya nggak disita kok semuanya. Nah, ini juga mesti. Jadi memang koruptor yang sudah terbukti ya dimiskinkan. Hartanya sita oleh negara. Harus kembali. Nah, jadi jangan KPK hanya berpikir tangkep, nggak cukup. Tapi bagaimana harta rakyat itu bisa dikembalikan kepada negara. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Artinya kita semua mesti sepakat bahwa korupsi adalah musuh agama, musuh bangsa, dan musuh negara. Dan ingat, negara tidak boleh kalah dengan korupsi.